Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilma. Alhamdulillah wa syukurillah ayyuhal ikhwah wal akhwat, teman-teman rahimani wa rahimakumullah. Dalam kesempatan malam hari ini kita melanjutkan kajian tafsir dari kitab Al-Mukhtasar fi Tafsiril Qur'anil Karim, yang mana pada pertemuan yang lalu kita telah sampai pada tafsir surat Al-Munafiqun. Dan kita sudah membahas tentang muqaddimah dari tafsir Al-Munafiqun. Kita mulai dengan tafsir ayat yang pertama. Qala Allah Ta'ala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza ja'akal munafiquna qalu nashhadu innaka la rasulullah. Wallahu ya'lamu innaka la rasuluh. Wallahu yashhadu innal munafiqina lakadzibun. Maknanya, idza hadara majlisaka ayyuhar rasul al-munafiquna. Jika orang-orang munafik hadir di majelismu wahai nabi, wahai rasul. Alladzina yudhhiruna al-islama wa yudmiruna al-kufra, yaitu orang-orang yang menampakkan keislaman dan menyembunyikan kekufuran, kekafiran. Qalu, mereka mengatakan, nasyhadu innaka la rasulullahi haqqa. Mereka mengatakan, sesungguhnya kami bersaksi bahwa engkau adalah benar-benar utusan Allah, benar-benar Rasul Allah. Wallahu ya'lamu innaka la rasuluhu haqqa, dan Allah Ta'ala mengetahui bahwa engkau adalah Rasulnya, utusannya dengan sebenarnya. Wallahu yashhadu innal munafiqina lakadzibun. Dan Allah bersaksi sesungguhnya orang-orang munafik itu adalah orang-orang yang dusta, orang-orang yang bohong. Bohong dalam mengucapkan syahadat. Fima yadda'una annahum, bohong terhadap apa yang mereka klaim. Annahum yashhaduna, sesungguhnya mereka bersaksi min shamimi qulubihim, dari lubuk hati mereka, annaka rasuluh, sesungguhnya engkau adalah rasulnya. Maksudnya adalah bahwa dalam ayat ini Rasul Allah Subhanahu wa taala memperingatkan rasulnya dari ciri-ciri dan sifat-sifat orang-orang munafik. Allah menjelaskan bahwa orang munafik yang Allah Ta'ala peringatkan terhadap nabinya, yaitu orang-orang munafik yang bersyahadat. Mereka bersyahadat ketika di hadapan Rasulullah SAW. Demikian juga ketika di hadapan orang-orang mukmin, mereka bersyahadat mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Mereka mengucapkan syahadat. Tapi syahadat mereka adalah dusta, adalah bohong. Sebagaimana yang Allah Ta'ala jelaskan. Wallahu yashhadu innal munafiqina lakadzibun. Dan Allah bersaksi bahwa orang-orang munafik itu mereka adalah dusta. Dari sini kita mengetahui bahwa ciri khas dan sifat-sifat orang munafik akbar itu mereka menampakkan keislaman, tapi dusta. Mereka mengucapkan 2 kalimat syahadat, tapi berbohong. Mereka mengucapkannya untuk kepentingan dunia. Mengucapkannya untuk kepentingan pribadi mereka. Tidak untuk diikuti dan diteladani,
atau tidak untuk diimani dan mengharap ridha Allah di akhir hari kiamat kelak. Ini ciri yang pertama. Syahadat mereka dusta. Qala Allah Ta'ala, ittakhadhu aymanahum junnatan fasaddu an sabilillah innahum sa'a ma kanu ya'malun. Dzalika bi annahum amanu thumma kafaru fatubi'a ala qulubihim fahum la yafqahun. Maknanya, ja'alu aymanahum, mereka menjadikan sumpah-sumpah mereka, allati yahlifunaha, yang mereka bersumpah dengan sumpah-sumpah mereka, ala da'wahum al-imana, atas klaim mereka bahwa mereka beriman, sutrotan, sebagai penutup, wawiqayatan, dan melindungi lahum, untuk mereka, minal qatli wal asri, dari pembunuhan dan penawanan. Maksudnya bahwa mereka mengucapkan syahadat tersebut, mereka menampakkan keimanan tersebut, itu dusta dan bohong. Tujuannya adalah untuk melindungi diri mereka, kepentingan mereka, supaya mereka tidak dicap sebagai orang kafir sehingga halal darahnya. Atau mereka diperangi sebagaimana Rasulullah SAW memerangi orang-orang kafir, lalu menawan mereka. Karena Rasulullah SAW itu berperang melawan orang-orang Quraisy dalam perang Badr, dan juga dalam perang Uhud dan perang-perang yang lainnya. Demikian juga Rasulullah SAW memerangi orang-orang Yahudi dan menawan mereka. Nah, orang-orang munafik, mereka menampakkan keimanan dan bersyahadat untuk melindungi kepentingan mereka. Itu tujuannya, ya. Kemudian dijelaskan, wasarafun nasa anil imani, dan mereka, yaitu orang-orang munafik, memalingkan manusia anil imani, dari beriman, bima yabutsunahu minat tashkik, dari apa yang mereka tebarkan dari keraguan-raguan, wal irjaf, dan syubhat-syubhat, dan menakut-nakuti. Innahum, sesungguhnya mereka, qabuha ma kanu ya'malun, buruk apa yang mereka kerjakan, minan nifaqi wal aimanil kadzibah, dari kemunafikan dan sumpah yang dusta. Maksudnya adalah bahwa selain mereka mengucapkan syahadat tapi dusta, mengucapkan atau mengklaim mereka beriman tapi berbohong, selain untuk melindungi kepentingan mereka, mereka juga bertujuan memalingkan orang-orang mukmin supaya ragu terhadap agamanya, supaya gentar atau goyah dalam akidahnya. Karena ini sifat orang munafik. Ya. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala menetapkan, menghukumi bahwa perbuatan mereka ini perbuatan yang sangat buruk, yaitu berdusta dalam bersyahadat dan berbohong dalam bersumpah. Mereka bersumpah, bersyahadat, ya, bersumpah dan bersyahadat, tapi dengan dusta dan bohong. Tujuannya untuk mencari kepentingan, melindungi kepentingan mereka, mencari kepentingan dunia, membuat keraguan orang-orang beriman, dan membuat goyah
keyakinan orang-orang mukmin. Dan ini sifat. Ya. Siapapun yang memiliki sifat seperti ini, nanti ada sifat-sifat lain, sifat tambahan. Mereka adalah orang munafik nifak akbar. Munafik nifak akbar. Ya. Makanya dalam ayat setelahnya Allah berfirman, "Dzalika bi annahum amanu tsumma kafaru, fatubi'a 'ala qulubihim fahum la yafqahun." Maknanya dzalika bisababi annahum, demikian itu dikarenakan mereka amanu nifaqan, beriman secara munafik. Ya. Beriman secara munafik. Walam yasil al-imanu ila qulubihim, dan iman mereka itu tidak masuk ke dalam hati mereka, imannya hanya di mulut. Tsumma kafaru billahi sirran. Kemudian mereka kufur, ingkar kepada Allah Ta'ala secara sembunyi-sembunyi. Fa khatama ala qulubihim, lalu Allah mengecap dalam hati mereka, menyegel hati mereka, ya, bisa babi kufrihim, dikarenakan kekufuran mereka, fala yadkhuluha, maka tidak masuk ke dalam hati mereka imanun, keimanan. Fahum bisa babi dzalikal khatam, dan mereka karena segel tersebut, ya, khatam, cap dan segel tersebut, la yafqahuna ma fihi salahuhum wa rusyduhum, tidak memahami apa yang terbaik untuk mereka, tidak memahami maslahat untuk mereka, maslahat dunia dan maslahat akhirat. Mereka tidak faham. Mereka mengira dengan melakukan hal itu bisa selamat, padahal itu menghancurkan mereka. Dan keselamatan, sebenarnya keselamatan adalah dengan beriman yang sesungguhnya. Baik, teman-teman rahmani wa rahmakumullah. Dan ini, ya, sifat-sifat seperti ini itu ada pada satu kelompok yang sampai sekarang masih ada. Kalau kita lihat, kita perhatikan, siapapun yang menelaah, meneliti mereka, sifat orang munafik dalam surat ini itu berlaku bagi mereka, yaitu orang-orang liberal, sebagaimana yang saya singgung, yang Ana singgung pada pertemuan-pertemuan sebelumnya, bahwa orang-orang liberal mereka mengklaim bahwa diri mereka adalah Muslim. Mereka bersaksi, menampakkan pakaiannya pakaian seorang Muslim, dan mereka berceramah, memberikan kajian. Nanti akan dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sifat-sifat mereka yang lain. Ya. Tapi mereka memalingkan orang-orang mukmin dari keyakinannya, memalingkan orang-orang mukmin dari salafnya, memalingkan orang-orang mukmin dari Al-Quran dan bahasanya. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan sifat-sifat mereka yang lain dalam firman-Nya, wa idza ra'aitahum tu'jibuka ajsamuhum wa in yaqulu tasma' liqaulihim ka'annahum khushubun musannadah yahsabuna kulla sayhatin 'alaihim humul adu fahdharhum qatalahumullahu anna yufakun. Maknanya, wa idza ra'aitahum ayyuhan nadhir, jika kamu melihat mereka, wahai orang yang melihat, tu'jibuka hay'atuhum wa ashkaluhum, kamu akan kagum dengan tampilan mereka, kagum dengan tampang mereka, menarik tampang dan tampilan mereka. Lima hum fihi minan nadharati wan na'im, karena apa yang mereka rasakan dari, ya,
dari kenikmatan-kenikmatan, dari kenyamanan, dari ketampanan. Ya. Maksudnya bahwa orang-orang munafik, ya, subhanallah, dari sisi fisik mereka itu menarik. Dari sisi fisik, ya, tampilan mereka itu mengagumkan. Dari mulai kebersihan pakaiannya, rapi pakaiannya, ya, bersih badannya, harum dan semacamnya. Menarik tampilannya. Dan tampangnya pun tampan, ya, bagus, menarik. Di sini Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita supaya kita jangan terkecoh oleh tampilan dan terkecoh oleh tampang seseorang. Karena tampang seseorang dan tampilan itu bukanlah ukuran bahwa dia hak atau batil. Dan perhatikan tampang dan tampilan orang-orang munafik yang Allah Ta'ala sebutkan di sini menarik, mengagumkan. Karena sesungguhnya ukuran dan takaran untuk mengetahui seseorang itu di atas hak atau batil adalah kesesuaian mereka terhadap Al-Quran dan Sunnah, bukan tampang dan tampilan mereka. Kemudian Allah Ta'ala menjelaskan, wa in yaqulu tasma' liqaulihim wa in yatakallamu tasma'u likalamihim lima fihi minal balaghah. Dan jika mereka orang-orang munafik berbicara, kamu akan mendengar pembicaraan mereka karena bahasa dan retorikanya yang luar biasa. Bahasa dan retorikanya luar biasa. Ini orang-orang munafik. Ya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, ka'annahum khusyubun musannadah. Ka'annahum fi majlisika ayyuhar rasul, seolah-olah mereka di majlismu wahai Rasul sallallahu alaihi wasallam, khusyubun musannadah. Tonggak sandaran. Seperti kayu yang jadikan sandaran, seperti tiang jadikan sandaran. Artinya apa? La yafhamuna syai'an wa la ya'unahu. Tidak memahami suatu apapun dan tidak mengingatnya. Maksudnya adalah bahwa mereka duduk di majelisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mendengarkan wahyu yang disampaikan oleh Rasulullah SAW, dan juga mendengarkan nasihat mau'izah dari Rasulullah SAW, tapi mereka seperti tonggak, nggak faham, mendengarkan tapi nggak faham dan nggak mengingat, mengambil pelajaran yang dari apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Nggak menerima nasihat. Mendengar tapi nggak mau menerima, nggak faham. Nggak faham di sini, la yafqahun, tidak memahami. Maksudnya adalah mereka tidak faham menerima. Bukan faham mengetahui maknanya, tapi faham menerima. Karena faham itu ada dua macam. Faham dengan artian memahami makna perkataan. Seperti antum orang Indonesia memahami perkataan bahasa Indonesia, maka dikatakan antum sebagai orang yang faham. Tapi ketika ada orang negara lain, ya, negara mana bahasanya bukan bahasa Indonesia, antum nggak faham, antum nggak kenal. Ketika dia berbicara dan antum nggak tahu apa yang dia bicarakan, antum dikatakan sebagai orang yang nggak faham. Maksudnya nggak faham, nggak mengetahui arti kata-kata yang diucapkan orang tersebut. Jadi arti tidak faham. Tapi yang dimaksud dengan tidak faham dalam surat ini, yaitu tidak faham menerima. Ya. Sebagaimana kalau antum menasihati, ya, orang lain, ketika antum menasihati dengan bahasa yang jelas gamblang, tapi dia nggak mau
ngikuti nasihat. Antum katain apa orang tersebut? Dinasihati nggak faham. Maksudnya nggak faham di sini, nggak mau ngikut. Nah, yang dimaksud dalam surat ini tidak faham di sini adalah tidak faham, yaitu mengikuti dan menerima nasihat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini sifat orang-orang munafik. Nah, mereka seperti tonggak, seperti tiang, ya. Meskipun ya, setiap hari di samping tiang dan tonggak tersebut ada kajian, apa yang terjadi pada tonggak dan tiang tersebut? Ya enggak ada pengaruhnya. Enggak ada pengaruhnya, nasihat enggak ada pengaruhnya, wahyu, mukjizat enggak ada pengaruhnya terhadap mereka. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan sifat orang munafik yang lain. Yahsabuna kulla sayhatin alaihim. Maknanya, yadhunnuna, mereka menyangka kulla sautin, setiap suara, yastahdifuhum, tertuju kepada mereka. Lima fihi minal jubni, karena apa yang ada pada diri mereka dari penakut, dari ketakutan. Maksudnya bahwa orang-orang munafik ya, setiap ada orang berbicara, dia takut karena menyangka pembicaraan orang tersebut adalah menyasar pada dirinya. Wah, ini yang dimaksud saya. Padahal bukan. Kata-katanya kata umum. Ini sifat-sifat orang munafik. Ketika Rasulullah SAW ingin berbicara atau sahabat ingin berbicara atau ada suara yang mereka dengar, mereka khawatir jangan-jangan ini maksudnya adalah saya. Kenapa menyangka demikian? Karena ketakutan yang akut dan sangat di dalam hati mereka. Mereka sangat takut kalau kebongkar. Ya. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala memperingatkan Rasulnya dalam firman-Nya, humul aduwu fahdharhum. Maknanya, humul aduwu haqqa. Mereka adalah musuh yang sebenarnya, fahdharhum ayyuhar rasul. Maka berhati-hatilah wahai Rasul sallallahu alaihi wasallam, an yufshu laka sirra, untuk menyebarkan rahasia milikmu atau rahasiamu. Au yakidu laka makidatan, atau berbuat makar terhadapmu. Ya. La'anahumullahu kaifa yusrafuna 'anil iman. Allah melaknat mereka. Bagaimana mereka berpaling dari keimanan ma'udhu'i dalailihi, bersama jelasnya bukti-bukti keimanan. Wa jala'i barahinihi, dan gamblangnya ya, bukti-bukti. Maksudnya adalah bahwa ya, mereka orang munafik itu adalah musuh yang sebenarnya. Musuh yang sebenarnya. Maka berhati-hatilah dari mereka. Dan permusuhan orang munafik itu lebih berbahaya daripada permusuhan orang-orang yang jelas kafirnya. Orang non-muslim jelas mereka memusuhi. Meskipun mereka menampakkan kedamaian, mereka memusuhi. Beda dengan orang munafik. Orang munafik memakai nama Islam, menampakkan tampilan Islam, berkumpul dengan orang Islam. Tapi kata-kata mereka memberikan keraguan, goncangan terhadap keyakinan dan akidah orang-orang muslimin. Baik, teman-teman rahimani wa rahmakumullah. Ya. Ini ada 4 ayat ini. Ini sifat munafik nifak akbar yang sebenarnya. Kalau kita telaah ya, dari orang-orang liberal, ya, itu sangat kelihatan. Sangat kelihatan. Terutama sumpah-sumpah mereka, terutama sikap-sikap mereka yang menimbulkan keraguan
dan goncangan terhadap keimanan orang-orang mukmin. Ya. Di antara ya mereka yang mengatakan ya, mereka selalu mengatakan begini. Sering mereka mengatakan larangan ini tidak ada dalam Al-Quran. Sudah gitu. Ini tidak ada dalam Al-Quran. Maksudnya mereka padahal ada di dalam Al-Quran. Jadi menafikan suatu hukum yang jelas bahwa hukum tersebut ada dalam Al-Quran. Seperti sebagian mereka mengatakan bahwa nikah ya, beda agama itu nggak ada dalam Al-Quran larangannya. Padahal jelas larangannya. Wala tankihul musyriki wala tankihul musyrikati. Jangan menikahi orang-orang musyrik, wala tankihul musyrikina. Dan jangan menikahkan orang-orang musyrik laki-laki, musyrik perempuan. Ya. Ya. Demikian juga dalam ayat yang lainnya, az-zaniyatu la yankihuha illa zanin aw musyrik. Jelaskan. Tapi mereka mengatakan nggak ada larangannya. Jadi mengaburkan ayat-ayat Al-Quran, hukum-hukum Allah Ta'ala yang ada dalam Al-Quran. Dan juga mereka mengaburkan hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Di antara yang pernah anak jumpai, ya, mereka mendorong supaya tidak perlu menghafal Al-Quran. Ini dari dedengkot dan tokoh mereka. Dengan alasan ya, Al-Quran sudah mudah diperoleh. Pakai aplikasi, ya, pakai alat-alat elektronik. Kemudian percetakan Al-Quran menyebar di sana. Dan mereka mendorong tidak perlu menghafal Al-Quran lagi. Itu orang munafik sebenarnya. Mereka adalah orang-orang liberal. Kemudian ya, di antara ya, kata-kata mereka tentang haji. Ngapain? Ya, ketika sebagian mereka mengatakan haji itu hanya menguras ekonomi dan memberikan devisa kepada negara lain. Sehingga haji itu tidak perlu. Sebagian mereka ada yang mengatakan seperti itu. Bahkan sebagian mereka mengatakan gak perlu haji ke Mekah. Dan seterusnya. Itu adalah ciri-ciri orang-orang munafik. Memberikan keraguan. Menggoncang keimanan kaum mukminin. Maka berhati-hatilah. Mereka adalah musuh yang sebenarnya. Mereka adalah musuh yang sebenarnya. Baik, teman-teman rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan. Ya. Qala Allah Ta'ala, wa idza qila lahum ta'alu yastaghfir lakum Rasulullahi lawaw ru'usahum wa ra'aitahum yasudduna wa hum mustakbirun. Maknanya, wa idza qila li haula'il munafiqin, dan jika dikatakan kepada mereka yaitu orang-orang munafik, ta'alu, kemarilah ila Rasulillahi, kepada Rasulullah sallam, mu'tadzirina, yaitu minta maaf, amma badara minkum, dari apa yang timbul dari kalian, yang kalian lakukan, minta maaf kepada Rasulullah sallam. Yatlubu lakum minallahil maghfirah, niscaya Rasulullah sallam akan memohon kepada Allah untuk kalian, yaitu ampunan. Rasulullah, saya akan memohon kepada Allah Ta'ala ampunan untuk kalian. Lidzunubikum, untuk dosa-dosa kalian. Atafu ru'usahum istihza'an wa sukhriyatan. Mereka ya, memalingkan kepala mereka, ya, menekuk kepala mereka sebagai bentuk cibiran dan olok-olok. Maksudnya orang munafik kalau dinasihati, ya, mereka itu menolak. Bahkan diminta untuk bertobat, diminta untuk beristighfar, mereka mengejek.
Ini pada zaman Rasulullah SAW, mereka diminta, ayo kalian datang. Kalian sudah melakukan perkara yang besar, dosa yang besar, kesalahan yang besar. Datang pada Rasulullah, minta maaf. Karena Rasulullah SAW kalau dimintain maaf, beliau akan memaafkan dan mendoakan orang yang meminta maaf. Memohonkan ampun untuk kalian kalau kalian meminta maaf. Mereka bukannya menerima, tapi mereka atafu law ru'usahum, yaitu melengos. Antum tahu melengos ya? Bahasa Indonesianya melengos apa? Nah, taunya melengos. Melengos itu menolak sambil apa? Mencibir. Gak hanya sekedar menolak. Kalau hanya sekedar menolak kan geleng kepala. Ini menolak plus mengolok-olok dan mencibir. Ini orang munafik. Wa ra'aitahum yasudduna, ya. Wa ra'aitahum yasudduna wa hum mustakbirun. Ya. Wa ra'aitahum, dan kamu melihat mereka yu'riduna amma umiru bihi. Mereka berpaling dari perintah. Wa hum mustakbiruna an qabulil haqqi wal id'ani lahu, dan mereka sombong, enggan menerima kebenaran dan mengikutinya. Maksudnya bahwa orang-orang munafik, ya, kalau mereka diajak untuk bertaubat dan dinasihati, mereka menolak. Dan di antara ciri mereka adalah berpaling dari kebenaran, menolak dari kebenaran. Berpaling dan menolak. Ini sifat-sifat orang-orang munafik. Ya. Taib. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menjelaskan setelahnya akibat dari perbuatan mereka. Allah taala berfirman, "Sawa'un 'alaihim astaghfarta lahum am lam tastaghfir lahum lan yaghfirallahu lahum innallaha la yahdil qaumal fasiqin." Maknanya, yastawi tolabuka ayyuhar rasul, sama saja permohonanmu wahai Nabi, wahai Rasul sallallahu al-maghfirata lidzunubihim, permohonanmu ampunan untuk dosa-dosa mereka, wa adamu talabikal maghfirata lahum, atau tidak memohonnya engkau ampunan untuk mereka, la yaghfirallahu lahum, Allah tidak akan mengampuni mereka dzunubahum, dosa-dosa mereka. Innallaha la yuwaffiqul qaumal kharijina an ta'ati, Allah tidak memberi taufik dari orang-orang yang keluar dari ketaatan kepadanya, al-musirrina ala ma'siyatihi, yang terang-terangan, ya, terus-terusan dalam maksiat. Maksudnya adalah bahwa orang-orang munafik, ya, baik diistighfarkan ataupun tidak, Allah tidak akan pernah memaafkan mereka. Allah tidak akan pernah mengampuni mereka. Perhatikan. Orang kalau masih memiliki keimanan, kemudian saudaranya beristighfar untuk dia, memohonkan ampun kepada Allah Ta'ala untuk dia, Allah pasti akan mengampunkan. Tapi orang munafik, karena sifat-sifat mereka menampakkan keimanan, menyembunyikan kekufuran, ya, menghalang-halangi jalan Allah, membuat keraguan pada orang-orang mukmin dan kegoncangan terhadap akidah-akidah Islam, Allah Ta'ala tidak mengampuni mereka. Jangankan orang mukmin yang minta maaf, jangankan orang mukmin yang beristighfar untuk orang-orang munafik, Rasulullah pun kalau seandainya beristighfar untuk orang-orang munafik tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Ta'ala, ya, tidak mengampuni mereka sampai mereka taubat dengan diri mereka sendiri. Ini bahayanya munafik akbar. Nas'alullah ta'ala, ya, kita mohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala supaya melindungi kita dari sifat munafik, nifak akbar.
Qala Allah Ta'ala, humul ladzina yaquluna la tunfiqu ala man 'inda Rasulillahi hatta yanfaddu walillahi khazainus samawati wal ardi walakinnal munafiqina la yafqahun. Maknanya, humul ladzina yaqulun, mereka adalah orang-orang yang mengatakan. Ini sifat lain dari sifat-sifat orang munafik. La tunfiqu amwalakum ala man 'inda Rasulillahi minal fuqara. Janganlah kalian menginfakkan harta-harta kalian kepada orang-orang yang ada di sekitar Rasulullah SAW dari orang-orang fakir wal a'rab dan orang-orang badui haulal Madinah yang ada di sekitar Madinah. Hatta yatafarraqu anhu, sampai mereka bercerai-berai darinya. Maksudnya adalah bahwa orang-orang munafik ini menghalangi orang lain untuk berinfak. Jadi mereka tidak hanya bakhil. Kalau hanya sekedar bakhil, dirinya nggak mau infak, itu masih ringan. Ini sudah nggak mau infak, menghalangi orang lain untuk berinfak. Ini sifat orang munafik. Ya. Orang bakhil tidak mau infak, apalagi kalau itu adalah infak wajib, hukumnya apa? Dia berbuat dosa. Orang munafik lebih parah. Nggak mau infak, menghalangi orang lain untuk berinfak. Bagaimana cara menghalanginya? Nanti kita jelaskan. Ya. Menghalangi orang lain untuk berinfak kepada orang-orang fakir, kepada sahabat-sahabat Nabi SAW yang membutuhkan. Ya. Kemudian Allah Subhanahu Wa Taala menyatakan, maknanya walillahi wahdahu khazainus samawati, dan milik Allah, kepunyaan Allah semata, ya, perbendaharaan langit, wa khazainul ardi, dan perbendaharaan bumi, yarzuquha may yasha min ibadihi. Allah memberi rizki kepada siapapun yang Dia kehendaki dari hambanya. Wa yarzuquha may yasha'u min ibadihi. La walakinnal munafiqina la ya'lamuna. Akan tetapi orang-orang munafik tidak mengetahui anna khazainar rizqi, bahwa perbendaharaan rizki biyadihi subhanah, di tangan Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya adalah bahwa perbendaharaan yang ada di langit dan yang ada di bumi itu semuanya milik Allah Subhanahu wa taala. Allah akan memberikan kepada siapapun yang Dia kehendaki dari hamba-hambanya. Tapi kebanyakan orang-orang munafik tidak mengetahui hal itu, tidak memahami hal itu, bahwa semua rizki, perbendaharaan rizki itu di tangan Allah Subhanahu wa taala. Makanya orang-orang munafik, mereka bakhil, tidak mau menginfakkan dan mengeluarkan zakat hartanya, serta menghalangi orang lain untuk melakukannya. Dengan anggapan bahwa itu akan menghabiskan rizki, mengurangi rizki dan semacamnya. Dan cara orang-orang munafik, ya, dalam menghalangi orang lain untuk berinfak, itu tidak sorohatan, tidak terang-terangan, tapi dengan mencemooh. Ketika ada orang yang menginfakkan sedikit hartanya, itu disindir. Infak kok sedikit, nggak ada gunanya. Infak itu yang banyak sekalian. Ya, ini orang munafik. Jadi kalau ada orang fakir, orang miskin, punya harta sedikit, pengen infak 10.000, 5.000. Dilihat orang-orang munafik, dikatakan, untuk apa infak cuma sedikit ini? Maksudnya apa di situ? Menghalangi. Ini sifat orang munafik. Kalau ada orang kaya yang infak, orang kaya kalau infak kan banyak, ratusan juta, puluhan juta, ratusan juta. Orang kaya kalau infak, mereka pun nggak diam. Mengatakan apa? Wah, infak, pamer, riak. Kalau ada orang infak dengan harta yang besar, dituduh pamer.
Kalau ada orang infak dengan harta yang sedikit, dituduh apa? Infak kok sedikit, nggak ada gunanya. Perhatikan. Padahal Allah Subhanahu wa taala menerima infak sedekah hambanya sedikit ataupun banyak. Jika hal itu disertai dengan ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, ini hati-hati dari orang munafik. Kita sering dengar bergaul dengan orang lain, ya. Kalau ada yang sedekah seperti itu, mesti ada yang komentar seperti itu. Komentar-komentar seperti itu adalah termasuk dari sifat-sifat orang munafik. Hati-hatilah. Makanya kalau ada orang yang infak meskipun cuma segenggam harta, doakan dia supaya Allah Ta'ala memberkahinya. Dan jika melihat orang menginfakkan hartanya yang sangat banyak, doakan dia supaya Allah menerima dan menjadikannya sebagai amal yang ikhlas. Jangan sampai dicibir. Jangan sampai disindir. Karena menyindir orang-orang yang infak itu adalah sifat orang-orang munafik. Itu cara orang-orang munafik menghalangi orang lain untuk berinfak. Termasuk di dalamnya, ketika melihat orang berbuat baik, mengamalkan ibadah, pergi ke masjid, pun disindir, dikomentari. Nggak malah senang, malah dikomentari. Tumben. Ya. Ada temannya, kawannya, dia ingin berubah, ingin pergi ke masjid untuk sholat. Dikomentari. Tumben ke masjid. Ini salah satu bentuk sifat orang munafik menghalangi orang lain tanpa disadari. Karena orang munafik ya, mereka gak mungkin langsung menghalangi, kamu gak usah ajakan ke masjid. Tapi dengan kata-kata yang di dalamnya mengandung apa? Menghalangi orang tersebut untuk berbuat baik. Ada lagi yang mengatakan ketika masih muda kok semangat agama atau ibadah. Ora jek enom kok enek wis tuwek. Nanti aja kalau sudah tua. Masih muda. Mengajak orang lain atau menghalangi orang lain dengan kata-kata tersebut. Ya. Maka berhati-hatilah dari sifat-sifat orang munafik tersebut. Kita lanjutkan. Qala Allah Ta'ala yaquluna la in raja'na ila al-madinati la yukhrijanna al-a'azzu minha al-adhal walillahi al-'izzatu wa li rasulihi wa lil mu'minina walakinnal munafiqina la ya'lamun. Maknanya yaqulu ra'suhum, kepala mereka yaitu dedengkot mereka, pembesar mereka mengatakan, pembesar orang-orang munafik mengatakan, yaitu Abdullah bin Ubay bin Salul. Ini pembesar orang-orang munafik. Dia mengatakan, la in udna ila al-Madinah la yukhrijanna al-a'azzu. Kalau kita kembali ke Madinah, niscaya yang mulia akan mengeluarkan dari kota Madinah orang-orang yang hina. Yang mereka maksud ini, mereka ucapkan kembali mereka dalam perang Tabuk. Dan setelah perang Tabuk, semua kedok-kedok orang munafik itu dibongkar oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga orang munafik ini enggak dianggap sama sekali setelah perang Tabuk. Nah, ini perkataan orang-orang munafik, khususnya pembesar mereka yaitu Abdullah bin Ubay bin Salul al-Munafiq. Ketika pulang dari perang Tabuk, mereka mengatakan, kalau kita kembali ke Madinah, ya, yang mulia, yaitu golongan mereka, akan mengeluarkan yang hina, yaitu Rasulullah SAW dan para sahabatnya. Ya. Taib.
Qala Allah Ta'ala, ya, la yukhrijannal a'azzu wa hum ana wa qaumi, yaitu yang dimaksud adalah orang munafik dan kelompoknya, minha dari kota Madinah, al-adzal orang yang hina. Wa hum Muhammad wa ashabu, yang mereka maksud adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. Walillahi wahdahul izzah, dan milik Allah, kepunyaan Allah semata kemuliaan. Wali rasulihi, dan milik rasulnya. Walil mu'mini, dan milik orang-orang mukmin. Walaisat li Abdillah bin Ubay wa ashabi, dan kemuliaan bukanlah milik Abdullah bin Ubay bin Salul, yaitu orang munafik dan teman-temannya. Walakinnal munafiqin, akan tapi orang-orang munafik la ya'lamun, mereka tidak mengetahui annal izzata lillahi war rasuli wali rasulihi walil mu'minin, bahwa kemuliaan itu milik Allah dan milik Rasulnya dan milik orang-orang mukmin. Maksudnya bahwa orang-orang munafik itu mengklaim bahwa yang mulia, yaitu mereka dan kelompoknya, itu akan menyingkirkan Rasulullah dan para sahabatnya. Mereka nggak sadar bahwa kemuliaan itu milik Allah, milik Rasulnya, milik orang-orang yang beriman. Ya. Ini adalah sifat-sifat orang munafik. Dan sifat-sifat ini, ya, kalau kita telaah, ya, itu masih ada pada diri sebagian kelompok pada zaman ini. Kalau kita hitung dari awal, ya, sifat orang munafik yang pertama, mereka bersaksi tapi dusta. Ini sifat pertama. Sifat yang kedua, mereka bersumpah. Mereka bersumpah bahwa mereka mengikuti dan beriman, mengikuti Rasulullah dan beriman kepada Rasulullah SAW. Kalau bersumpah mereka dusta. Di antara sifat mereka, memiliki tampilan dan tampang yang menarik. Di antara sifat mereka, jika berbicara, bicaranya mengagumkan. Retorikanya luar biasa. Ketika sifat keempat mereka, yaitu mereka menampakkan keimanan dan menyembunyikan kekufuran. Mereka beriman secara zahir dan kufur dalam hatinya. Sifat kelima, mereka tidak menerima nasihat, tidak menerima kebenaran, seperti tiang, nggak ada pengaruhnya terhadap nasihat. Ini sifat kelima. Sifat keenam mereka penakut. Setiap ada suara, dikira suara tersebut ingin menyingkap kebusukan mereka. Setiap ada omongan, mereka takut mengira omongan tersebut maksudnya adalah diri mereka. Ini sifat keenam. Sifat ketujuh, kalau mereka tidak diajak taubat, mereka melengos, memalingkan kepala dan wajah sambil mencibir. Sifat ketujuh. Sifat kedelapan, mereka menghalangi orang lain melakukan kebaikan dan keimanan. Sifat keberapa ini? 8. Sifat ke-9, mereka menolak dan sombong, enggan menerima kebenaran. Sifat ke-10, ya, mereka menghalangi orang lain untuk berbuat amal kebaikan, menghalangi orang lain untuk beribadah. Sifat ke-8, mereka menganggap diri mereka dan kelompok mereka sebagai orang mulia dan menganggap orang-orang mukmin sebagai orang yang hina. Ini adalah sifat-sifat orang munafik dalam surat ini. Ini kalau dikaji lagi, kita akan mendapatkan sifat-sifat mereka yang lain.
Tapi ini adalah sifat-sifat yang tampak dalam surat ini. Maka berhati-hatilah dari sifat-sifat tersebut, terutama dua sifat pertama. Dua sifat pertama yaitu mengucapkan syahadat tapi dusta. Yang kedua, bersumpah. Dan sumpahnya untuk apa? Menutupi kebusukan mereka, yaitu sumpah dusta, sumpah bohong. Ya. Baik, teman-teman rahimani wa rahmakumullah. Demikian sekiranya tafsir Al-Quran dari surat Al-Munafiqun untuk malam hari ini. Nas'alullah ta'ala biasma'il husna wa sifatil ulya an yuwaffiqana lima yuhibbu wa yardah wa an yuwaffiqana lil ilmi nafi' wal amali salih fa innahu waliyudzalika wal qadiru alaih. Wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.